Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Tahun ini Online Scholarship Competition atau OSC dari Surya Edukasi Bangsa Foundation dan Medcom.id kembali digelar. Dan untuk meyakinkan Anda ikut ambil bagian dari kompetisi beasiswa nasional ini, Newsline akan menghadirkan sosok inspiratif yang memiliki karir cemerlang berkat kegigihan dan pendidikan yang mereka tempuh dalam segmen OSC Talks. Mau kuliah S1 dengan beasiswa sampai dengan lulus? Bantuan biaya hidup? Program magang? Hingga penyaluran ke dunia kerja? Hanya di Online Scholarship Competition. Segera hadir di Agustus 2022. Dipersembahkan oleh, diselenggarakan oleh, didukung oleh. Nah pemirsa, jika Anda tertarik dengan bidang akuntansi dan nantinya akan menjadi ahli media akuntansi yang berkualitas, unggul dan berintegritas, pilihan belajar sesuai dengan jalur akuntansi menjadi pilihan terbaik. Nah kali ini Newsline memiliki narasumber dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Kita akan membahas dalam OSC Talks mengulik beasiswa dan jalur masuk Politeknik Keuangan Negara STAN. Kita sudah tersambung dengan Rahmadi Murwanto selaku Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN. Selamat siang Bapak Rahmadi. Selamat siang. Ya Pak Rahmadi, ini bisa dijelaskan seperti apa sih profil Politeknik Keuangan Negara STAN? Jadi Politeknik Keuangan Negara STAN itu adalah kampus di bawah Kementerian Keuangan yang ditugaskan untuk mendidik dari lulusan SMA untuk nanti menjadi kita sebut punggawa keuangan negara. Mereka yang mengelola keuangan negara baik di pemerintah pusat, di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Jadi program kami semuanya berbayar gratis ya, dibayari oleh Kementerian Keuangan. Kemudian mereka yang bisa masuk dengan proses seleksi itu pasti akan mendapatkan jaminan kerja karena mereka akan menjadi aparatur sipil negara di berbagai kementerian termasuk Kementerian Keuangan maupun pemerintah daerah. Gitu. Baik, nah Pak Rahmadi, di sana tuh ada program studi apa saja sih di PKN STAN dan apa sih yang paling favorit dipilih oleh mahasiswa-mahasiswa? Jadi kami ada tiga prodi ya, prodi yang sekarang ya, kami hanya menghasilkan yang kita sebut tenaga madya atau setara S1, karena kami vokasi maka diploma 4. Jadi yang pertama adalah diploma 4 akuntansi sektor publik, yang kedua diploma 4 manajemen keuangan negara, yang ketiga diploma 4 manajemen aset publik. Biasanya yang paling populer adalah manajemen keuangan negara karena banyak yang ingin berkiprah di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan sebagian besar lulusannya memang akan ditempatkan di sana, terutama yang konsentrasinya nanti mengelola penerimaan negara. Tapi saya rasa karena kami tidak mengelompokkan ke dalam setiap prodi, jadi biasanya kami minta mereka punya prioritas. Nah nanti kami akan menyeleksi yang terbaik lalu kita masukkan sesuai dengan prioritas tadi. Jadi sebenarnya lebih mengarah minat itu lebih kelihatan dari prioritas yang mereka pilih gitu. Dan biasanya nomor 1 adalah manajemen keuangan negara. Oke baik, nah kira-kira ada apa saja jalur masuk untuk menjadi mahasiswa PKN STAN dan bagaimana tahap seleksinya? Jadi jalur masuk sampai saat ini karena kami dikelola bersama-sama dengan sekolah yang kita sering sebut sekolah kedinasan, itu ada 8 perguruan tinggi, dan biasanya kita akan bersama-sama itu diumumkan oleh Kemenpan RB sekitar akhir Maret, awal April. Nah jalurnya hanya jalur itu, jadi melalui jalur seleksi, kalau sekarang kita sebut seleksi perguruan tinggi kedinasan. Nah polanya memang tergantung dari perguruan tinggi kedinasan masing-masing. Jadi kalau PKN STAN, karena kami itu ingin mereka memang syarat pertama adalah pintar, maka prosesnya mereka harus ikut seleksi UTBK dulu, karena kami menggunakan skor UTBK. Kenapa kami gunakan skor UTBK? Untuk menghemat juga, sehingga mereka tidak perlu tes 2 kali, dari sisi akademik kita bisa saring melalui UTBK. Lalu di tahap kedua ada yang namanya tes seleksi kompetensi dasar, itu memang diselenggarakan oleh PKN karena mereka nanti pada akhirnya akan disalurkan sebagai aparatur sipil negara, jadi harus lulus SKD ini. Lalu tahap berikutnya kami akan melakukan tes yang namanya psikotes karena memang perkuliahan kami agak berat, jadi kami ingin memastikan mendapatkan mereka yang memang tahan banting untuk kuliah di PKN STAN.
Lalu juga kami ingin mereka juga punya tingkat kesehatan dan kebugaran yang baik. Jadi tes kesehatan dan kebugaran. Yang terakhir mungkin lebih seleksi yang bersifat kami ingin mendapatkan mereka yang mempunyai soft skill yang bagus. Jadi ada tahapan terakhir yang kita sebut wawancara. Jadi sebenarnya kalau kita buat tahapannya ada sekitar 4 tahapan dan hanya jalur itu yang sampai sekarang ada. Jadi belum ada jalur-jalur lain yang kita buka. Demikian. Oke, tahapannya cukup banyak demi mencari yang terbaik ya Pak Rahmadiyah. Nah, adakah jalur undangan atau prestasi untuk masuk ke PK Instan selain tahapan-tahapan tadi? Sampai sekarang belum ada, tapi memang ada satu jalur yang kita sebut sebenarnya hanya sedikit modifikasi yang disebut afirmasi, karena kami ingin mendapatkan mahasiswa yang representatif dari Indonesia Timur. Jadi kami hanya buka jalur afirmasi untuk Indonesia Timur, tapi tahapannya tetap sama. Nah, kenapa kita belum membuka jalur undangan? Karena memang jalur undangan ini mesti nggak mudah seperti di perguruan tinggi negeri lain, karena mereka harus ikut beberapa tes tadi ya. Harapannya memang kalau toh nanti kemungkinan kami akan menyiapkan jalur undangan, ya mungkin mereka hanya tidak ikut UTBK saja, tetapi mereka tetap harus ikut tes-tes lainnya, karena memang itu persyaratan yang mungkin sulit untuk kita bisa identifikasi kalau kita hanya melihat mereka hanya masuk lewat jalur undangan. Baik, karena memang harus rinci sekali ya Pak, kriteria mahasiswa yang masuk ke... Nah, kriteria mahasiswa yang dicari nih oleh PK Instan kira-kira yang seperti apa? Nah, dari tesnya kita bisa mengidentifikasi sebenarnya. Yang pertama tentu kita berharap mereka pintar. Jadi itu yang memang kriteria pertama. Dan kita menggunakan ukuran ada 2. Pertama, mereka yang bisa ikut tes minimal rata-rata ijazah dan rapornya itu 70 untuk mata pelajaran yang sifatnya pengetahuan. Kemudian mereka harus minimal memenuhi skor UTBK yang kita pakai tes potensi skolastik dan bahasa Inggris. Itu ada minimalnya. 600 untuk tes potensi skolastik yang sudah ditetapkan sekarang dan 375 untuk tes bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah mereka harus memenuhi karakteristik menjadi ASN. Itu sebabnya mereka harus mengikuti yang kita sebut seleksi kompetensi dasar yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, yang berikutnya karakteristiknya, mereka secara profil psikologis itu harus siap mental untuk menghadapi sistem pendidikan di PK Instan yang memang boleh saya katakan lumayan berat dari sisi akademik dan juga tekanan mentalnya. Kami tidak terlalu banyak fisik, tapi tekanan mental dan pemikirannya luar biasa kuat, sehingga kami berharap dengan psikotes tadi kami bisa mendapatkan mereka yang tahan uji menghadapi tekanan-tekanan akademis. Lalu tentu saja kami juga berharap mereka itu memiliki tingkat kebugaran yang baik, ya, karena itu ada tes kesehatan dan kebugaran, dalam rangka untuk memastikan bahwa selama proses pendidikan di mana beban psikis dan fisik itu cukup berat, mereka memang bisa menyelesaikan dengan baik. Yang terakhir, kami berharap sebenarnya lulusan kami di masa depan tidak hanya sekedar jadi pegawai, mereka jadi pemimpin. Jadi di tahap akhir, itu sebenarnya nyambung dengan psikotes. Psikotes kami ada yang namanya alat assessment untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja yang nanti memang bisa menjadi pemimpin di masa depan. Nah, itu wawancara kita gunakan untuk mengonfirmasi. Jadi ketika wawancara tadi dengan jumlah yang sudah terbatas, kita konfirmasi lagi melalui wawancara dengan model assessment, sehingga kita bisa yakin yang nanti yang kita pilih untuk menjadi mahasiswa memang mereka benar-benar yang terbaik dari seluruh Indonesia. Baik, dari akademis, kesehatan mental, dan juga kesehatan fisik ya Pak yang akan dicari. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak program beasiswa untuk masuk ke PK Instan, dan jika ada seperti apa? Nah, kalau masuk PK Instan, itu semuanya kita berikan secara gratis. Tidak ada pungutan biaya pun mulai dari mereka masuk sampai keluar. Nah, khusus untuk tahun pertama, itu kami asramakan dan itu semuanya kita berikan secara gratis, termasuk mungkin kalau ada seragam kita berikan seragam, buku tulis, pensil dan sebagainya. Ya buku paket pun kami pinjamkan, jadi mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, dan kami tidak memungut sepeser pun biaya perkuliahan. Nah, khusus ke depan kami khusus mereka yang memang berasal dari keluarga prasejahtera, itu ketika mereka tingkat 2 karena mereka tidak di asrama, kami akan memberikan yang kita sebut tunjangan biaya hidup, sehingga siapapun di negara ini yang ingin berkuliah di PK Instan
dan memiliki persoalan dari sisi finansial, kita upayakan mereka semuanya bisa berkuliah di PK Instan dan bisa lulus dengan baik. Itu secara umum model beasiswa kami. Baik, tidak keluar biaya sepeser pun ya Pak Rahmadi jika sudah masuk ke PK Instan. Nah, setelah lulus dari PK Instan nih Pak, apa saja yang menjadi kewajiban dari kelulusan dari STAN ini Pak? Nah, karena memang tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, maka kewajiban dari lulusan kami adalah bersedia untuk menjadi aparatur sipil negara. Artinya sebenarnya di satu sisi bagus, mereka langsung bisa mendapatkan tempat kerja dan sudah dijamin. Jadi tinggal diproses saja. Hanya memang mereka akan dapat bekerja di mana, di instansi mana, apakah di Kementerian Keuangan, di Kementerian Sosial, atau di Kementerian PUPR, atau di Pemda Jawa Timur, misalnya Pemprov Jawa Timur, atau mungkin di lembaga lain, misalnya seperti BNPT dan sebagainya, itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan mereka akan, jadi mereka wajib untuk ketika ditetapkan bahwa mereka harus jadi pegawai negeri sipil di instansi tertentu, mereka wajib menjalankannya. Dan semua proses untuk menjadi ASN itu dibantu sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan ada masalah. Walaupun kadang-kadang suka ini, terutama di instansi yang baru suka agak macet-macet dikit, tapi upayakan bahwa mereka semua akan menjadi ASN dan mereka wajib menjalankan selama penugasannya itu, kalau kita hitung sejak pengangkatan itu 2 kali masa pendidikan plus 1. Jadi sekitar 9 tahun. Baik, berarti memang bertujuan untuk mengabdi kepada negara ya Pak Rahmadi ya. Nah, mungkin ada adik-adik yang ingin masuk ke PK Instan nih, kira-kira Pak di tahun 2023 pendaftarannya ini kapan dan bisa dilihat di mana informasinya? Nah, ini pertama yang harus dipastikan adalah sebenarnya kalau sistemnya sudah ada semua ya, jadi tinggal lihat yang di YouTube kami atau di medsos kami, tapi yang paling penting yang nomor 1 adalah harus selalu pantengi di Kemenpan RB karena mereka yang pertama kali. Umumnya itu di akhir Maret dan awal April. Jadi itu. Tapi satu hal, siapapun yang ingin masuk ke PK Instan wajib untuk ikut UTBK. Karena kita akan menggunakan skor UTBK. Jadi itu kan untuk UTBK itu jauh lebih awal. Jadi mereka harus mendaftar dan harus ikut. Nah, habis itu baru ada pengumuman bahwa sekolah kedinasan membuka penerimaan mahasiswa. Nah, itu akan dari situ tidak lama, biasanya 1-2 hari, 1 hari maksimal mungkin, itu ada pengumuman di website PK Instan. Jadi dari situ bisa langsung diikuti, karena prosesnya cukup panjang. Proses kami sampai nanti sekitar pertengahan atau akhir Agustus. Baik, berarti pantau di media sosial, websitenya PK Instan dan juga di kementerian tadi ya Pak ya, website kementerian. Nah, PNRB. Ini Pak, PNRB, oke siap. Nah Pak, untuk pesan-pesan kepada siswa dan juga siswi yang ingin berjuang masuk ke PK Instan, kira-kira apa aja Pak pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada adik-adik? Yang nomor 1 tentu harus tahu ya, kami punya berbagai jenis tes, bisa dipelajari, bisa dipersiapkan. Ini nggak bisa instan, harus jangka panjang. Yang kedua, kami memang tidak mengharapkan model instan. Jadi mereka harus persiapannya luar biasa. Ada UTBK ya. Nah, UTBK itu sendiri tidak mudah. Lalu ada SKD. SKD tidak sekedar lulus karena biasanya yang lolos SKD itu tingkat kelulusan dari SKD itu sampai sekitar 95%. Padahal yang kita ambil hanya 1/3. Jadi akan di ranking. Jadi itu akan harus skor tinggi-tingginya. Nah, itu perlu persiapan. Yang berikutnya adalah kalau mereka ingin sudah lolos, di situ ada tes kesehatan kebugaran, lari dan sebagainya. Mereka harus terbiasa untuk berolahraga sehingga nanti bisa maksimal dalam tes kebugarannya. Kalau hal-hal yang lain mungkin karena sifatnya bersifat yang saya katakan psikologis atau bersifat assessment, memang kalau bisa mereka yang akan masuk PK Instan itu termasuk siswa yang aktif, karena begitu mereka aktif punya kegiatan di mana-mana, itu ketika kami assess mereka memang mempunyai soft skill yang cukup baik sehingga nanti ketika wawancara bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi. Gitu. Oke, berarti akademis, social skill, kemudian juga kesehatan fisik dan juga mental juga harus disiapkan ya Pak untuk mengikuti tes di PK Instan. Terima kasih Pak Rahmadi Murwanto selaku Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN. Selamat kembali beraktivitas Pak Rahmadi. Ya pemirsa, kembali kami ajak Anda, putra-putri terbaik Indonesia yang memiliki asa mewujudkan cita-cita melalui pendidikan, untuk segera mencari tahu dan mendaftar kompetisi beasiswa nasional online scholarship competition oleh Surya Edukasi Bangsa, Foundation, dan Medcom.id.
Kunjungi Instagram @beasiswaOSC untuk informasi lebih lanjut online scholarship competition beasiswa untuk Indonesia. Mau kuliah S1 dengan beasiswa sampai dengan lulus? Bantuan biaya hidup, program magang, hingga penyaluran ke dunia kerja. Hanya di Online Scholarship Competition, segera hadir di Agustus 2022. Dipersembahkan oleh, diselenggarakan oleh, didukung oleh. Pemirsa, Newsline masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.